Pernah nggak sih kamu ngerasa mentok? Udah di titik dimana rasanya buntu banget. Dan nggak peduli udah coba sekeras apapun, hasilnya tetap aja gagal. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Oke, yuk kita kupas tuntas perasaan ini. Nah, perasaan mentok ini sebenarnya apa sih? Dan datangnya dari mana? Ternyata ini tuh kondisi psikologis yang ada namanya loh. Coba deh bayangin, mungkin kamu relate. Kayak seorang siswa yang udah belajar mati-matian tapi nilainya jelek terus. Sampai akhirnya dia mikir, emang aku bodoh kali ya? Atau seorang karyawan yang idenya nggak pernah didengerin, jadi ya udah dia berhenti ngasih ide. Malah ada juga yang kejebak di situasi buruk tapi ngerasa nggak ada jalan keluar sama sekali. Nah, kelihatannya beda-beda ya, tapi akarnya tuh sama. Nah, ini dia nih intinya. Ini bukan berarti kamu nggak mampu, sama sekali bukan. Tapi ini soal apa yang udah terlanjur diyakini sama otak kamu. Otak kita seolah-olah udah belajar satu hal, tapi sayangnya pelajaran itu keliru, yaitu semua usaha kita itu sia-sia. Dan nama kondisi ini adalah learned helplessness. Istilah ini pertama kali dikenalin sama psikolog Martin Seligman di tahun 60-an. Gampangnya gini, ini tuh kondisi di mana kita merasa bener-bener nggak berdaya buat ngubah situasi negatif karena pengalaman-pengalaman di masa lalu seolah-olah ngajarin kita kalau kita tuh nggak punya kendali sama sekali. Oke, kedengerannya surem ya, tapi ada kabar baiknya. Perasaan ini tuh bukan akhir dari segalanya. Yuk, coba kita lihat gambarannya lebih luas. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa kita bakal selamanya kejebak di rasa nggak berdaya ini? Jawabannya, sama sekali tidak. Anggap aja ini tuh cuma satu titik di dalam sebuah perjalanan panjang. Ada titik di mana kita merasa tersesat, tapi ada juga tujuan yang bisa kita tuju. Nah, ini dia petanya. Kita bisa lihat spektrumnya, dari ketidakberdayaan sampai optimisme. Di titik pertama, kita benar-benar menyerah total. Lalu mungkin kita geser sedikit ke titik 2. Jadi pasrah aja, yaudah jalanin aja deh. Nah, titik ketiga ini penting banget. Ini titik baliknya. Di sini kita mulai sadar, mungkin ada harapan. Dari situ kita masuk ke titik 4. Kita mulai aktif nih melawan pikiran-pikiran negatif. Dan tujuan akhirnya, titik 5. Learn optimism atau optimisme yang dipelajari. Di sini kita jadi lebih tangguh secara mental. Oke, sebelum kita bahas cara keluarnya, kita perlu paham dulu nih, kenapa sih kita bisa sampai kejebak di sini? Pemicunya itu macam-macam. Bisa jadi karena kita ngalamin kegagalan berkali-kali, atau kita ada di situasi di mana mau kita berusaha sekeras apapun hasilnya tetap di luar kendali kita. Bahkan pola asuh waktu kita kecil, entah itu terlalu ngekang atau malah terlalu cuek, itu juga bisa jadi pemicunya. Dan biasanya ada suara kecil di kepala yang bunyinya kayak gini. Ini semua salah gue, gak akan pernah berubah, semuanya hancur gara-gara ini. Familiar kan? Nah, Martin Seligman ngasih nama buat pola pikir ini, jebakan 3P. P yang pertama itu personal, kita mikir, ini salahku, selalu tentang diri kita. P yang kedua permanen, kita mikir, ini bakal selamanya begini, gak ada harapan. Dan P yang ketiga, pervasif, kita ngerasa satu masalah ini ngerusak semua aspek hidup kita. Kayak setetes tinta hitam yang tumpah di kertas putih, nyebar kemana-mana. Inilah yang bikin kita ngerasa benar-benar terjebak. Oke, cukup dengan sisi gelapnya. Sekarang bagian yang kita tunggu-tunggu. Gimana caranya kita mulai manjat keluar dari lembah ini? Ada langkah-langkah praktisnya. Kuncinya mulai dari yang kecil. Banget, lupakan dulu target-target besar. Coba deh lakukan sesuatu yang 100% pasti bisa kamu selesaikan. Contohnya, beresin tempat tidur pas bangun pagi. Tujuannya simpel banget, buat ngasih bukti ke otak kita kalau ternyata aku masih punya kendali loh. Kemenangan-kemenangan kecil inilah yang pelan-pelan ngebangun lagi rasa percaya diri kita. Berikutnya, coba ubah cara kita ngomong ke diri sendiri. Dari yang tadinya aku nggak bisa lakuin ini, coba tambahin satu kata ajaib. Aku belum bisa lakuin ini. Simpel kan? Tapi efeknya luar biasa. Cuma dengan nambahin kata belum, kita mengubah kalimat yang tadinya kayak tembok buntu jadi sebuah jalan yang masih bisa kita lewatin. Ini membuka pintu buat belajar dan berkembang. Nah, ini ada teknik jagoan dari Martin Seligman, namanya metode ABCD. Gini cara kerjanya. A, adversity, itu adalah kesulitannya. Misalnya kamu gagal ujian. B, belief, ini pikiran otomatis yang muncul. Aku emang bodoh. C, consequence, ini akibat perasaannya, jadi sedih dan males. Nah, langkah paling penting itu di D, disputation atau sanggahan. Di sini kita lawan pikiran tadi. Tunggu dulu, apa bener aku bodoh? Buktinya ujian yang lalu aku lulus.
Mungkin strategi belajarku aja yang salah kali ini. Nah, setelah berhasil nyanggah pikiran negatif itu, kita akan masuk ke E, energization. Kita jadi ngerasa lebih semangat dan dapat energi baru. Sekarang, yuk kita intip tujuan akhirnya. Apa sih artinya jadi orang yang optimis itu? Bukan optimis buta ya, tapi optimis yang cerdas. Ini tuh kayak skill atau kekuatan super mental yang bisa kita latih loh. Penting banget buat dilurusin nih. Jadi, optimisme yang kita bicarain ini bukan toxic positivity ya. Bukan berarti kita harus senyum-senyum sambil bilang semuanya baik-baik aja, padahal enggak. Sama sekali bukan. Ini tuh soal fleksibilitas berpikir. Kemampuan buat ngelihat masalah apa adanya, tapi tanpa ngancurin harga diri kita sendiri. Coba lihat bedanya. Orang yang pesimis bakal bilang, aku gagal ujian karena aku bodoh. Dia nyerang identitasnya sendiri. Sesuatu yang seolah-olah permanen. Tapi, orang yang optimis akan bilang, aku gagal ujian karena strategi belajarku salah kali ini. Lihat, dia fokus ke perilakunya, bukan ke identitasnya. Perilaku itu kan bisa diubah dan diperbaiki. Ini namanya bertanggung jawab, bukan menyalahkan diri sendiri. Nah, tabel ini nunjukin cara berpikir mereka yang benar-benar kebalik. Waktu gagal, orang optimis mikir, soalnya emang susah, faktor luar dan spesifik untuk kejadian itu aja. Orang pesimis, aku emang payah dalam segala hal. Dia nyalahin diri sendiri dan digeneralisir ke semuanya. Nah, pas sukses, kebalikannya. Orang optimis mikir, ini karena kerja kerasku, faktor internal. Orang pesimis malah mikir, ini cuma hoki aja, faktor luar. Kelihatan kan polanya? Dan ini dia intinya. Ada perbedaan besar antara aku membuat kesalahan dengan aku adalah sebuah kesalahan. Yang pertama itu soal perilaku, yang kedua soal identitas. Kegagalan itu cuma sebuah kejadian ya, bukan jati diri kamu. Jadi perjalanan dari aku nggak bisa jadi aku bisa ini adalah sebuah skill. Sesuatu yang bisa kita semua latih. Nah, kalau kamu penasaran pengen tahu kira-kira level learned helplessness-mu ada di mana sekarang, coba deh tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan video tutorialnya khusus buat kamu. Ingat ya, semua perjalanan besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Terima kasih banyak sudah menyimak.